Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadana Allahur Rahman litazkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du fa usi nafsi awalan wa anfusakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allana minal muflihin yawma yaj'alullahu shiba'an widdan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ra'ani faqad ra'al haqqa atau kama qala. Wa qala Syekh Ja'far al-Barjanji rahimahullah, lamma arada Allah ibraza haqiqatihil Muhammadiyah izharahu jisman ruhan ala suratihi wa makna. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur, mensehatkan badan dan memudahkan kita mendapatkan rezeki sehingga kita dapat bersilaturahmi di masjid yang mulia ini dalam acara sambil berikut di dalam masjid yang mulia ini dalam acara memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat beliau mengajarkan ilmu iman, ilmu Islam dan ilmu ihsan kepada kita sekalian sehingga kita terhindar dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderang ilmu pengetahuan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ulun menguraikan sedikit ceramah agama di seputar memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih dahulu ulun mengucapkan ampun dan maaf seandainya ceramah yang akan ulun sampaikan nanti terdapat kesalahan, kekhilafan baik membaca Al-Quran atau Al-Hadis atau riwayat yang lainnya, karena ulun juga bukan ahlinya. Mudah-mudahan kita segala taat termasuk hamba Allah yang mengamalkan firman-Nya Rabbi zidni ilma, yang artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kepada hamba ini akan ilmu pengetahuan setiap saat dan setiap waktu. Dan kita berlindung daripada apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sebagaimana diterangkan beliau dalam sabdanya, man qalla ilmuhu kasura firaduhu, yang artinya barang siapa sedikit mempunyai ilmu pengetahuan niscaya banyak mengatakan orang lain salah. Baiklah, mengawali ceramah peringatan Maulid pada malam hari ini, ulun akan menafsirkan satu ayat Al-Quran, menerjemahkan satu hadis Nabi dan memaknai satu perkataan ulama besar. Firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya akan datang kepada kamu seorang rasul, ia dari bangsa kamu sendiri, dari suku kamu,
bangsa manusia seperti kamu. Ia sangat mulia. Ia menginginkan kepada umatnya yang sudah muslim-muslimat supaya rajin belajar ilmu pengetahuannya, supaya menjadi seorang mukminin-mukminat, dan terus belajar supaya menjadi seorang muhsinin-muhsinat. Ia pengasih dan ia penyayang. Kemudian terjemah hadis Nabi yang artinya, barang siapa bermimpi melihat aku, niscaya itu adalah benar, karena tidak ada seseorang yang bisa menyerupai aku. Terakhir perkataan seorang ulama besar, Syekh Ja'far Al-Barjanji. Kata beliau, ketika Allah menghendaki akan menampakkan sebenarnya hakikat Nur Muhammad, maka Allah melahirkan Nabi kita Muhammad melalui ibunya bernama Aminah, berjasad dan berroh yang sempurna atas rupanya pada maknanya. Nah, ini seputar satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi, satu perkataan ulama besar, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini dalam memperingati maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setiap datang bulan Rabiul Awal, kita kaum muslimin, kaum muslimat selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Padahal kalau kita hitung-hitung, kita buka di dalam kitab sirah, kaum muslimin, kaum muslimat mengadakan peringatan Maulid Nabi sudah lebih dari 1000 tahun. Menurut riwayat, orang yang pertama memperingati Maulid Nabi adalah tabi'in. Dan ketika itu pimpinan tabi'in, ulama besarnya adalah Hasanul Basri, Hasan dari Basrah. Tabi'in kurang lebih 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Malam ini tahun Hijriah 1447. Jadi kalau kita hitung-hitung, lebih dari 1000 tahun kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Tapi apa yang menyebabkan kita kadang bulat-bulatnya memperingati Maulid Nabi, yang walaupun yang kita dengarkan itu juga, memang ada kok ditambahi lagi, ada kok dikurangi, itu sudah peringatan. Di antaranya adalah besar harapan kita dengan memperingati Maulid Nabi akan menyebabkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan keampunannya, dan tentunya kepada yang memperingati, yang mendengarkan dan yang membacakan. Ini diterangkan dalam kitab Manaqibul Kubra. Awal khutbahnya disebutkan sabda Nabi, inda zikri karamatil awliya tanzilur rahmat, yang artinya ketika kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan seorang wali, atau kita membaca manaqib wali, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keampunannya kepada yang memperingati, yang mendengarkan dan yang membacakan. Ini hadis dapat kita kias, dapat kita contoh. Baru kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan seorang wali sudah menyebabkan turun rahmat dan keampunannya. Apalagi kita memperingati Maulid Nabi, yang Nabi kita itu Sayyidul Auliya, pemimpin segala wali, makinnya benar ganda harapan kita. Kita yang memperingati Maulid Nabi ini akan menyebabkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan keampunannya. Dan mudah-mudahan setelah kita selesai memperingati Maulid Nabi ini, dosa-dosa kita, baik dosa besar atau dosa kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang menyebabkan kita kadang bulat-bulatnya memperingati Maulid Nabi.
Dan tentunya sebelum kita memperingati Maulid Nabi, kita bermusyawarah, kemudian bersepakat siapa tukang ceramahnya, siapa rombongan maulidnya, siapa ayatannya. Kemudian lalu mengumpulkan duit untuk kelancaran peringatan Maulid Nabi. Itu sangat luar biasa ganda khasiat dan fadilatnya. Termasuk itu bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di dalam surga kita. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Nikmatul Kubra, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Yang artinya barang siapa bermusyawarah, kemudian bersepakat, kemudian mengumpulkan harta untuk kelancaran peringatan Maulid Nabi, maka barang siapa menyumbangkan hartanya yang walaupun nilainya hanya 1 dirham, 1 rupiah untuk kelancaran peringatan Maulid Nabi, maka orang itu, ujar Abu Bakar Siddiq, bersama aku kita masuk ke dalam surga. Artinya kita yang menyumbangkan duit kita untuk kelancaran peringatan Maulid Nabi itu sudah mendapat jaminan, mendapat kartu untuk masuk ke dalam surga. Kemudian setelah bersepakat, lalu kita mendekorasi akan tempat peringatan, baik langgar, baik masjid, baik majlis taklim, kita hiasi dengan kambang-kambang, dengan spanduk-spanduk, memasang bendera, memasang kambang di atas, mandak duit. Nah ini kada ada malam ini nanti. Maka itu pun sangat luar biasa dalam khasiat dan fadilatnya, sebagaimana diterangkan oleh Tuhan Guru Besar Ma'ruf Al-Karhi. Kata beliau, man tabakhara mahalla zikriyati hasyarahullahu yawmal qiyamati ma'al firqatil ula yawmal qiyamah. Yang artinya barang siapa mendekorasi, menghiasi, mengambang-ambangi tempat peringatan Maulid Nabi, maka sesungguhnya orang tersebut akan dikumpulkan nanti hari kiamat beserta orang yang pertama. Siapa orang yang pertama dibangkitkan hari kiamat? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu lalu kita membaca lagu wajib. Membaca lagu wajib peringatan Maulid Nabi adalah membaca syair, baik berjanji, baik dibai, baik maulid yang lainnya, atau Syarhul Anam. Itu adalah lagu wajib peringatan Maulid Nabi. Apabila lagu wajib itu kadang dibaca, maka peringatan Maulid Nabi kurang khasiatnya. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Imam kita Syafi'i, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-baramiji wa wada'al ma'a wa ghaira min al-milhi wa sukari faman syariba dzalika dakhala qalbu al-panurin wal murad bin nur al-ilmu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nurun. Yang artinya apabila diperingati peringatan Maulid Nabi, maka dibacakan syair-syair atau kasidah-kasidah Maulid Nabi. Dan aturan membaca syair kasidah Maulid Nabi yaitu diantaranya mengandaki banyu, mengandaki yang lainnya daripada banyu, wadai segala semangka atau gula atau milih uyah. Maka barang siapa meminum banyu, memakan makanan yang tadi dibacakan Maulid Nabi, syair Maulid Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam hatinya 1000 cahaya. Ujar Imam Syafi'i, dimaksud cahaya itu adalah ilmu, karena Nabi bersabda bermula ilmu yaitu nur. Artinya kita nang meminum, memakan, nang bakas diandap pembacaan syair Maulid Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Kalau kita pelajar atau kita jadi guru,
maka kita mendapatkan ilmu yang di luar daripada pelajaran kita lawan guru. Artinya mendapat ilmu laduni. Nah itu jadi kadang menutup kemungkinan kita ketujuh baca maulid Nabi, kemudian anak banyak, anak lain-lain dimakan sesudah itu, maka kita lebih alim daripada guru kita. Karena menutup kemungkinan itu karena kita mengamalkan guru melajari aja. Nah gitu. Kemudian ujar Imam Syafi'i, man qara'a maulidan nabi wa hina qama fi mahallil qiyam nasyara dirhaman wa ghairaha wa qa'atil barakatu wa la yaqtiru sahibuha bi barakatin nabi. Yang artinya berkata Imam Syafi'i, dan jika kamu membaca syair maulid nabi apabila tempat mahallul qiyam, tempat berdiri. Nah, itu ada tempat berdiri itu memang jadi berdiri itu asal usul pembacaan maulid di bab Syamsul Anam berjanji itu kada ada berdiri. Tapi salah satu tuan guru nomor 3 ini yang guru besar tabiin, beliau ini kan tabiin nomor 3 ini. Ketika membaca asyrafal nomor itu Nabi Muhammad datang. Jadi berdiri menghormati Nabi. Jangan kita kira bahwa kita berdiri itu karena kelawasan membaca syair maulid, lalu asal benar sadar berdiri, ada. Itu Nabi datang. Lalu di antara ulama ketika di zaman tabi'in banyak yang berselisih paham. Memang itulah kadang kalau dihindari. Ada yang percaya waktu berdiri itu, waktu asyrafal itu Nabi Muhammad datang, ada yang kada. Maka Tuan Guru Ja'far berjanji mengadakan membuktikan di tempat membaca maulid Nabi ini di Hurai Sidin Galapung atau Tepung. Nah, orang Bahari baca maulid Nabi itu suara nyaring dan bagus. Ketika baca ya Nabi salam alaika. Nah kayak itu kan orang Bahari baca maulid bagus suara. Pokoknya suara Sidin itu kan kita dengar memang sudah ngantok perlu taguring suara. Kalau bagusan suara Sidin. Nah, kemudian terakhir marhaba. Dudukan. Dudukan itu sekalinya galapung itu tadi bakal cat bakas batis. Jadi pada tumbur siapa atau artis siapa. Sedangkan tadi pada pakai ini dan lampu nyala aja. Ada dalam siup rabah lalu tapi lantang kamu kasih itu ada. Dasar itu artinya keracaknya ada, orangnya datang orang datang ke siapa. Jadi pada mencium keracak itu tadi. Nah pertama pada percaya waktu mahallul qiyam, waktu tempat berdiri itu Nabi Muhammad datang itu pada dulu mencium. Sekali dicium maka harum. Nah sedangkan telapak batis kata telapak apakah bakas tak harum itu hanya bakas Nabi. Tatayyabatil majalisu wal mahafir. Nah jadi setelah itu berataan kadang lagi nak ikhtilaf ketika membaca asyrafal itu Nabi kita datang. Gitu. Jadi kita berdiri jadi yang ada nama duduk karena menghormati Nabi. Sekarang kita kenapa ada melihat Nabi? Karena kita terdinding. Kita cinta lawan Nabi, cinta palsu. Ada cinta 100% cinta montong aja. Hati tidak pernah mencintai Nabi. Montong aja tulisan di sepanduk untuk mencintai Nabi. Cinta lawan Nabi itu kayak apa? Karena pernah ditakunakan. Jadi terdinding, terhijab, ada pernah lagi melihat Nabi datang itu tadi. Tapi karena orang-orang Bahari memadahkan Nabi datang, maka kita berdiri bareng kita. Dan ketika berdiri itu jadi Imam Syafi'i, paman nasyara dirhaman wa ghairaha waqatil barakat. Maka ketika berdiri itu membagi mahambur, nasyara itu mahambur duit. Maka mahambur duit itu kan nanti duit tercatat. Nah kita ini kan ada lagi itu tadi kitabnya ada, ulamanya banyak, tapi kadang gawe lagi. Namun kita daerah di kampung, di desa, di desa-desa.
ditambahkannya situ di oleh hari sana bila asrama mabur duit banyak lah, apalagi di daerah di pinggir laut dan penjaratan situ bapak bagi gitu kita ada lagi yang kayak itu tadi. Nah, Imam Syafi'i memadahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan orang-orang yang menghambur duit itu tadi ketika masyarakat itu tadi. Jadi kita langsung saat terus bergawi, bangkrut terus berdagang. Coba barang ketika asrakal pada bulan Maulid, mereka dari sembarangan membaca asrakal ya. Pada asrakal bulan Maulid bagi-bagi duit. Kalau Imam Syafi'i memadakan bahambor berarti udah halus, ulun robah sedikit, bagi-bagi duit, bamplok, ini tegangan sedikit. Bamplok kan awal dia ratusan paling sedikit 20.000. Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada harta bendanya dan kada akan fakir orang yang membagi-bagi itu tadi. Kemudian kenapa kita jadi kada membagi-bagi lagi? Jadi kada bahambor duit itu lagi. Pertama kita bersifat bakhil, engken kikit udung nyerong bari, kada gugur baju diganggam, kasata apikan, kababakhilan itu pertama. Yang kedua ada orang pintar datang, artinya mau berduit ketika asraka itu bid'ah. Lawan kita nak apik terdahulu pada akor baru iya gula itu bujur tuh gitu. Kita sudah terdahulu apik terdahulu. Nah itu. Padahal kenapa? Guru yang memadahkan bid'ah itu karena si orang guru tadi kan baca buku ini asraka baca. Orang mau bagi duit, sidin mahambur kata ambil kada kawa, mangair lawan bati supan. Daripada sidin bid'ah supaya jangan dapat bertahan. Nah, kemudian ada kawan bagi-bagi duit itu tadi, maka bagi minyak haram barang. Pian tadi bagi minyak haram. Ujar Imam Syafi'i, wa qala aidan man nasyara tiban fi mahallil qiyam, tayyaballahu asma'ahu wa kasbahu. Barang siapa membagi-bagi minyak haram ketika asyraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengharumkan namanya dan memberkahi usahanya. Nah itu. Nah, jadi nanti kita barataan membagikan sekong aja. Kemudian lawan kita nama menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi sangat luar biasa juga karena khasiat dan fadilatnya sebagaimana diterangkan oleh Tuan Guru Besar Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Yang artinya barang siapa menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi, maka sesungguhnya orang tersebut dijamin mati beriman. Mati beriman itu apa sangat luar biasa kalinya tuh. Kecuali kita kawat mengakhiri kalam la ilaha illallah atau Allah mati, hanya mati beriman hanya masuk surga. Adalah orang yang jamin kita mati beriman tak? Kada. Walaupun siapa orangnya garing mati. Datang orang menjikirkan la ilaha illallah. Nah, pakai itu siapa aja siapakah? Kan kita jadi guru nih rancak dikira orang menghadiri orang mati itu. Ya orang kayak itu manusia. Apabila cagar mati kena ganjil guru nang dikira. Apabila cagar berjakat kalau guru dia kada dia guru. Nah kayak itu sudah hukum manusia sudah. Nah jadi keluarganya kayak apa guru, apa ulun kayak apa ngomong ulun gurunya muyak ke sini dikirakan kena jinggai juga. Jadi sini jadi aja sudah apa nyawa. Nah sini muyak lah. Artinya jadi aja itu kada menjamin sidin bahwa abah nyawa mama nyawa ini akhir umurnya membaca la ilaha illallah atau Allah. Kada ada yang menjamin, kada ada. Hanya satu yang menjamin pasti mati beriman, yaitu menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi. Tuan Guru Junaid Al-Baghdadi ketika berfatwa di kota Baghdad, banyak guru-guru lain bilang bertakun, wahai Tuan Guru Junaid, waninya pian berfatwa hanya menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi, dijamin mati beriman. Apa keterangannya?
Tuan Guru Junaid Al-Baghdadi menerangkan, saudara-saudaraku, orang itu jadi datang ke tempat peringatan Maulid Nabi karena ada cintanya di dalam hatinya kepada Nabi. Nah, sedangkan mencintai Nabi itu kan ada persen, kada kayak cinta kita lebih bini itu ada persennya. Nah, ada yang habis mandi sampah dibuang ada, gitu. Ada yang 100%, ada yang 5%. Lamun lawan Nabi ini kan ada persennya, berapa persen kah kita tetap nilainya cinta. Ada orang 1% aja mencintai Nabi, apa yang 1% aja itu datang ke tempat undangan peringatan Maulid Nabi, berduduk guring aja, bawa orang berbagi makanan hanya bangun. Nah itu karena hanya 1% mencintai Nabi, tapi aku aja datang. Maka itu ujar Junaid Al-Baghdadi, karena cintanya itu kepada Nabi jadinya datang ke undangan peringatan Maulid Nabi. Sedangkan Nabi menerangkan, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa mencintai aku, niscaya bersama-sama aku masuk ke dalam surga. Dan surga diawali dengan mati beriman. Nah itu kemudian setelah Junaid Al-Baghdadi memberikan fatwa itu, ada lagi ikhtilaf antara ulama yang sepakat dengan Junaid Al-Baghdadi bahwa menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi dijamin mati beriman. Kemudian setelah tuntung peringatan Maulid Nabi, maka lalu kita bawa makanan. Nah karena sesudah tuntung peringatan Maulid Nabi, hanya berbagi makanan. Jangan mbak datang diberi makanan, jadi orang kan dengarkan orang peringatan Maulid Nabi, makan aja orang. Ini tuntung peringatan Maulid Nabi. Nah itu dirubah aturan sama dia digawi, baik nang jadi pahala, padahal menjadi makanan benar aja. Nah pahalanya perintah sesudah tuntung peringatan Maulid Nabi hanya berbagi makanan. Tuan Guru Besar Jalaluddin Al-Mahalli pengarang kitab tafsir menerangkan, man hayya ta'aman li ajri qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yawmal qiyamati ma'al nabiyyin wa siddiqina li'annahum syabbahu fi'la haula'i qala nabiyyu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya barang siapa menyediakan makanan bini-binian nang memasak-masak di rumah untuk makan sesudah selesai peringatan Maulid Nabi, maka bini-binian namanya makanan itu kena hari kiamat dikumpulkan beserta Nabi dan orang-orang siddiq. Kenapa jadi dikumpulkan dan mereka itu? Karena pekerjaan Nabi dan Rasul itu ketujuh memberi orang makanan. Sedangkan Nabi bersabda, barang siapa menyerupai kaum, maka ia akan masuk golongan mereka itu. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita memperingati Maulid Nabi yang sudah beribu-ribu tahun lawasnya kita peringatan ini untuk apa? Di antaranya adalah kita untuk meminandui lawan Nabi kita Muhammad. Apabila kita pinandu lawan Nabi kita Muhammad, hanya kita cinta. Jangan umum-umuman, mari kita mencintai Nabi, tapi kita ada pinandu. Nah mau makan kada pinandu itu kayak kada pinandu, makanya cinta. Nah pinandu dulu Nabi hanya cinta. Maka ulama ahli hikmah membagi dua cara untuk meminandui Nabi. Pertama, meminandui Nabi yang secara zahir, yaitu hafal dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nah itu hafal, wajib dihafal. Itu artinya kita pinandu oleh Nabi Muhammad. Nah yang kedua, hafal bentuk tubuh Nabi. Di antara bentuk tubuh Nabi adalah kepala Nabi ini bulat dan Nabi Muhammad itu rambut sirip jadun keriting. Dan saking keritingnya rambut Nabi, sya'ruhu bainal jummati wal uqra, rambut Nabi antara telinga sampai kepala bahu apabila ditarik sidin. Kalau rambut sidin keriting, bila ditarik panjang. Bukan Nabi Muhammad gondrong ada. Kemudian Nabi Muhammad merawat rambut ini dua, muhallikin al-usahu muqassirin, kadang-kadang Nabi Muhammad mengundur, kadang-kadang Nabi Muhammad mengunting. Apabila mengundur, kadang-kadang disuruh sidin lagi kan, apabila mengunting maka disuruh sidin. Dan Nabi Muhammad mencontohkan kita, kalau kita nak menauladani
seperti spanduk di belakang kita nih, menaunal dari Nabi. Nah kalau kita menaunal dari Nabi, mencontoh Nabi bersuroi, di antara Nabi bersuroi beberapa macam sih dicontohkan. Pertama Nabi Muhammad bersuroi ke belakang, ke belakang itu. Nah, ada juga yang kebanyakan menuruti bersuroi ke belakang itu bini-binian. Kemudian yang kedua bersuroi ke belakang itu juga coba ditarik sedikit ke sini, ke sebelah kiri atau sebelah kanan, berjubung sedikit sini. Nah itu laki-laki ada, namun nanti bini-bini ada. Kalau bahasa kita bahasa Banjar tuh jambul ke ruang namanya. Kemudian dari Nabi mencontohkan dengan belah dua, sebelah ke kanan, sebelah ke kiri, nah 3 macam. Kemudian Nabi mencontohkan lagi ada nambah miring kayak sorban ke sini atau miring ke sini. 5 macam Nabi Muhammad mencontohkan cara kita menyuroi rambut. Lama kita bersuroi rambut ke muka sini, hanya dikumpulai rambut kita bersuroi. Nah ini apabila sembahyang ketinggiin rambut tadi kan ada sah sembahyang. Nah itu kada Nabi yang dituruti atau ke atas cagat, ke atas cagat. Nah itu bukan Nabi yang dituruti bersuroi. Kemudian dari Nabi wasi'al jabin hasanah. Dari Nabi agak luas tapi bagus. Kemudian alis kaling Nabi itu nuniyul hajibain seperti huruf nun. Cuman nun berbalik ke atas, kaning Nabi berbalik ke bawah bagus. Maka itu juriat keturunan Nabi, kaningnya masih kayak itu. Bagus. Dan bulu mata Nabi lantik, ke atas, ke bawah, ke bawah. Mata Nabi galak, menghilang terlalu hirang, putih terlalu putih. Pipi Nabi musyarraban diumrah bercampur kemerah-merahan. Bibir Nabi tipis dan sasumayannya ini bertulis dia badarul saddah. Gigi Nabi 32 dan bersih karena Nabi tiap pada sembahyang selalu bersikat gigi. Kemudian Nabi Muhammad berjabis, jabis Nabi dan sampai ke jenggot, dan jenggot Nabi kada lebih dari seganggam sini dijual. Memang itu janggut langsung lebih dari itu kada sudah janggut sampai ke pusat misalnya janggut bagus lah. Nah kada bagus jadinya. Dan Nabi Muhammad mafi syarif, Nabi Muhammad kada bahasa Simon. Mohon maaf lah orang kada nyindir orang bahasa Simon kada memadahkan Nabi Muhammad kada bahasa Simon. Kalau bini-binian kita gurunya alhamdulillah, ulun katanya pemimpin terdapat Nabi Muhammad. Sasimon sidin tabal benar. Lain paling Muhammad nama tatay rubah itu. Kemudian Nabi Muhammad sidin kuku laki, kuku panjang bukan berkuku panjang, kukunya kuku laki. Dan Nabi Muhammad iris kuku memotong kuku diawali dengan telunjuk dan sini memotong bekincong diawali ke atas. Telunjuk tangan. Jari kalingking, jari manis, jari manis kiri, kalingking kiri, tangan kiri, tunjuk kiri, ibu kanan kehabisan. Kayak itu juga Nabi Muhammad memotong kuku kaki. Kemudian Nabi Muhammad karena cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya matahari, kada membayang. Kenapa? Karena sebenarnya nuran fauqa nur, cahaya di atas segala cahaya. Namun kita jangan ngomong, ulun guru aja. Alhamdulillah kawan juga menuruti Nabi. Ulun hari ini kan ada bayang lagi kan cahaya matahari, bulan matahari dan lampu. Oh itu jangan ngomong, itu tanda kita para hormati. Kada bayang itu lagi. Kemudian Nabi Muhammad karena kau dipadakan tinggi, kada kau dipadakan rendah. Karena Nabi Muhammad tatatai orang yang tinggi Nabi 2 jari. Tatatai orang yang rendah, baba tetap 2 jari juga. Di zaman Nabi ada orang yang tinggi banget, 3 meter awak sidin, itu Sidin Abbas, nangku Sidin Kitaib. Nabi Muhammad satu hari diimpai turun pada masjid, bapak tinggi Nabi 2 jari. Di zaman Nabi ada orang kafir namanya Abdullah bin Mas'ud. Halus benar anda Tuhan, tapi halus benar. Nah, maka tatatai orang Nabi, baba tetap Nabi tingginya 2 aja. Kadang-kadang mikrofon, kadang dari putar naik, dari putar turun. Inilah yang disebutkan Imam Bukhari, basyaran la kawashar manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Nah ini cara maminan duit Nabi Muhammad secara zahir. Kemudian secara terakhir maminan duit Nabi Muhammad secara batin. Maminan duit Nabi Muhammad secara batin yaitu kita memisrahkan, menyatukan badan kita ke badan Nabi Muhammad. Sebagaimana yang terangkan dalam hadis kursi, laulaka lama khalaqul aflaq. Jikalau tidak engkau wahai Muhammad, jikalau tidak engkau wahai Nabi Muhammad, niscaya kada aku
aku jadikan alam semesta termasuk diri kita, jangan ada Nabi kagak ada kita. Nah itu karena memisrahkan tubuh kita kepada tubuh Nabi. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bab kejadian manusia diterangkan Allah Subhanahu wa taala berulah manusia. Dibikin kepala, pertama kepala dibentuk seperti huruf mim. Kemudian dibikin bahu dibentuk seperti huruf A. Kemudian dibikin paruh dibentuk seperti huruf mim. Kemudian dibikin batis seperti huruf dal. Jadi kepala mim, bahu A, paruh mim, batis dal. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Tahlilan wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salawat atas Muhammad yang akhir. Muhammad fil awalin, Muhammad fil akhirin, dua kah? Nabi Muhammad itu jawabnya ada satu aja. Kenapa Muhammad fil awalin? Muhammad fil awalin itu yang berubah di Madinah. Muhammad fil akhirin itu orang yang menyatukan badannya ke badan Nabi Muhammad, yaitu kepalanya mim, baunya ha, parutnya mim. Jadi makin gandal parut, makin bagus nampak huruf mim. Batisnya dal, mim ha, mim dal. Ngarangnya menyatukan diri ke dalam diri Nabi Muhammad. Maka apabila Nabi Muhammad ada di dalam diri kita, kita akan diazab. Allah berfirman dalam Quran, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah akan azab seseorang apabila anta fihim, engkau ada di dalamnya. Nah ini cara kita memisrahkan, meminandui Nabi Muhammad secara batin. Apabila kita pinandu Nabi Muhammad, keuntungannya luar biasa gananya. Kita sama-sama akidah. Apabila kita wafat, sudah ditanam di kubur, orang sudah berikan, malaikat mungkar nakir datang. Mungkar nakir bertakun, waman nabi, siapa nabi engkau? Orang yang pinandu kawan jawab, wa Muhammadun nabiyyi. Mun kana pinandu kana kawan jawab, paling tukang terakhir menjawabkan. Apa ada artinya tukang terakhir itu jawabkan, kita merasa kelapa orang kubur. Dua, muka nakir bertakun, ma taqulu bi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Apa pendapat engkau seorang laki-laki diutus sekalian alam? Siapa itu? Orang yang pinandu Nabi Muhammad, kau menjawab huwa Muhammadur Rasulullah. Kalau negara pinandu kata kau. Terakhir, kita setiap tuntung sembahyang hari-hari membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Yang larangnya naik saksi itu pasti melihat mata kepala. Apakah kita melihat mata kepala? Apakah ada? Apabila kita pinandu lawan Nabi Muhammad, maka kita naik saksi, kita melihat lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bersabda tadi di awal ulun katakan, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Barang siapa melihat aku, atau mimpi melihat aku, maka sesungguhnya itu adalah benar. Karena siapapun kadang engkau menyerupai Nabi. Nah kira-kira sampai di sini engkau yang sampaikan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dipanjang umur, disiapkan badan, murahkan rezeki, dihidupkan dewan diobatkan beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.